Coaching dalam supervisi akademik percakapan praobservasi oleh Mahmudatus Salihah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa Barat. Saya sendiri Mahmudatus Salihah sebagai supervisor dan rekan sejawat saya Nisful Hatta SPD sebagai guru yang akan saya observasi. Percakapan praobservasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini Pak Nisful? Alhamdulillah baik, Bu. Masya Allah, terima kasih Pak Nisful ya. Hari ini sudah berkenan duduk bersama dengan saya di sini terkait akan adanya kegiatan kita yaitu observasi kelas hari ini. Baik Pak, sejauh ini persiapan apa saja yang Bapak persiapkan untuk kegiatan kita ini? Oh, yang sudah saya siapkan pada kegiatan ini yaitu RPP berdiferensiasi, kemudian alat bantu pembelajaran seperti proyektor, kemudian ada juga laptop, ada juga media gambar, ada juga lembar kerja peserta didik. Ya, itu yang sudah saya siapkan. Baik Pak, luar biasa sekali. Melihat apa yang Bapak persiapkan di sini, saya yakin Bapak sangat siap untuk melakukan observasi kali ini. Nah, terkait dengan itu lagi Pak, tujuan Bapak untuk pembelajaran kali ini yang akan disampaikan ke peserta didik ini apa Pak? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan perubahan sosial budaya di masyarakat atas ditemukannya listrik. Oke, luar biasa Pak ya. Nah, di saat proses nanti, kegiatan apa yang ingin Bapak titik beratkan atau ingin fokus pada kegiatan apa saja nanti pada prosesnya? Pada prosesnya nanti kegiatan yang ingin saya fokuskan itu adalah keaktifan siswa, karena saya merasa anak-anak ini masih belum aktif di dalam bekerja kelompok terutama di situ. Baik Pak, luar biasa sekali. Jadi nanti Bapak ingin anak-anak ini aktif dalam melaksanakan tugas kelompoknya. Karena seperti yang kita ketahui kadang-kadang ada anak yang aktif, ada juga yang tidak aktif. Jadi Bapak ingin menitik beratkan kepada kekompakan atau keaktifan kelompok dalam mengerjakan tugas. Baik Pak, setelah melaksanakan observasi nanti, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap peserta didik? Harapan saya nanti setelah dilakukan pembelajaran dan atau observasi pelajaran itu adalah siswa lebih meningkatkan untuk keaktifan di dalam bekerja sama jika diberikan tugas oleh saya. Oke, baik. Jadi seperti yang kita ketahui Pak ya, itu semua bukan harapan Bapak saja, tapi semua guru mungkin ingin anak-anaknya aktif, tidak hanya pada pelajaran kali ini, tetapi di pelajaran yang lainnya juga. Baik Pak, karena hari ini kita akan laksanakan observasi, kita langsung saja agar tidak banyak waktu kita yang terulur. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang tadi saya lontarkan pertanyaan. Bapak menjawab dengan baik dan saya yakin melihat dari jawaban-jawaban Bapak sangat siap. Baik Pak, mari kita laksanakan observasi. Ayo, mari. Coaching dalam supervisi akademik observasi kelas oleh Mahmudatus Salihah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa Barat. Saya sendiri Mahmudatus Salihah sebagai supervisor dan rekan sejawat saya Pak Nisful Hatta SPD sebagai guru yang akan saya supervisi. Proses observasi kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke ya, kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial di masyarakat ya setelah adanya listrik.
Ketika sebut listrik itu yang terbayang di pikiran kalian itu apa? Listrik. Ada apa siapa? Lampu. Terus apa lagi? Lain lampu apa lagi? Kah? Apa lagi? TV. Oke. Itu ya. Nah kemudian Pak Guru sekarang mau bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nanti kelompok yang sudah Pak Guru bagi itu tugasnya berbeda-beda ya. Nah, oke. Ini kelompok lampu. Ini kelompok setrika. Ini kelompok magicom. Ini kelompok kulkas. Oke, kita tepuk tangan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah sekarang kalau Pak Guru tunjuk saya ini ya. Tepuk 1 berarti ini ya. Tepuk 2 itu, tepuk 3 itu, tepuk 4 ini. Kalau tepuk 5 itu semua ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali, tepuk 2. Itu dong, kan? Itu ya, tepuk 2 ya. Oke. Saya pikir anak-anakku sudah siap dengan sudah semangat dengan pelajaran kita hari ini ya. Ya, sebelum Pak Guru berikan TKPD terkait dengan tugas yang harus kamu lakukan.
lampu. Silakan. Ya. Siapa pemanggilannya? Nela. Ya. Sosial budaya adalah segala hal yang menciptakan manusia dengan pikirannya dalam kehidupan masyarakat Oke, mantap. Lanjut. Ini. Siapa? Ini. Lihat, lihat. Selamat sore. Oke, mantap. Lanjutkan ya. Lagi. Maju lagi. Apa yang digambar? Oke ya. Pada aplikasi apa nih di HP itu? Oke, mantap. Perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga anak-anak itu tetap semangat belajarnya. Ya, jangan lupa kalian untuk menghemat energi dengan cara mematikan lampu pada saat tidak dibutuhkan. Oke? Ya. Coaching dalam supervisi akademik percakapan pasca observasi oleh Mahmudatus Salihah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa Barat. Saya sendiri Mahmudatus Salihah sebagai supervisor, Pak Nisful Hatta SPD sebagai teman sejawat yang saya observasi, dan Pak Muhammad Badli sebagai pengajar praktik. Percakapan pasca observasi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudatus Salihah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa Barat. Hari ini saya berencana untuk melakukan pengambilan video pasca observasi. Di sini saya sudah ditemani oleh PP saya, yaitu Pak Muhammad Badli. Kemudian ada juga di sini rekan sejawat yang kemarin saya observasi, yaitu Pak Nisfullah Hatta. Baik Pak Nisfullah Hatta, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Pak, seperti yang sudah kita bicarakan dari awal tadi, bahwa hari ini adalah jadwal kita untuk wawancara Bapak ya, untuk pengambilan video pasca observasi. Terkait kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bapak, sekarang ini kita akan mengulik kembali apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan kita, dan apa saja yang perlu kita tingkatkan nanti ke depannya dalam proses pelajaran nanti. Baik Pak, saya mau tanyakan ke Bapak, sejauh ini bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi? Yang saya rasakan setelah dilakukan observasi itu, saya merasa ada penambahan atau referensi terkait dengan kekurangan saya di dalam melakukan pembelajaran itu. Baik Pak, berarti sekarang ada beberapa tambahan dari yang kemarin, mungkin ada kekurangannya, sekarang kekurangan itu kemudian pas waktu observasi kemarin diperbaiki mungkin Pak ya, agar lebih baik. Nah, jadi kalau misalkan saya bertanya skala yang Bapak dapat dari observasi kemarin, kalau kita rate dari angka 1 sampai 10, berapa skala yang Bapak ingin berikan nilai pada diri sendiri setelah melakukan observasi kemarin? 7. 7? Ya, 70. Dari 1 sampai 10 berarti ketercapaian Bapak itu Bapak masih merasa berada di angka 7. Terus kemarin juga kan kita sudah melihat area yang harus dikembangkan, yaitu Bapak ingin melihat anak-anak aktif dalam kelompok. Seperti yang kita ketahui, anak-anak katanya Pak Nisful kemarin di saat diberikan tugas kelompok, anak-anak kurang efektif, kurang aktif, ada beberapa anak yang tidak aktif. Nah,
observasi, apakah Bapak melihat ada perubahan dari cara belajar anak-anak, apakah lebih efektif atau masih sama saja? Gimana? Ya, yang perlu kita garis bawahi di situ adalah mengenai kegiatan observasi itu adalah kita saling melengkapi gitu terkait dengan observer dengan orang yang diobservasi. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran di hari itu yaitu meningkatkan ketertiban siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi ada beberapa hal-hal penting yang menjadi catatan observer dalam kesempatan itu yang dilakukan oleh Ibu Mahmudah. Nah, jadi itu menjadi nilai tambah bagi saya untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya untuk bagaimana mengaktifkan siswa saya. Jadi kemarin Bapak menggunakan LPP berdiferensiasi, Pak. Ya. Kalau dilihat dari proses belajar kemarin, apakah dengan menggunakan LPP berdiferensiasi ini anak-anak lebih efektif dan aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Ya, lebih aktif karena semua merasa bertanggung jawab walaupun dalam satu kelompok itu ada beberapa orang, tetapi mereka kita berikan tanggung jawab masing-masing terkait bagaimana untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Luar biasa sekali, Bapak. Nah, melihat dari apa yang Bapak sudah lakukan, kemudian anak-anak juga yang kemarinnya mungkin belum efektif atau aktif, ada yang bekerja atau ada yang tidak maksimal kerjanya, setelah Bapak berikan tugas masing-masing, berarti proses belajar tersebut lebih efektif lagi. Iya. Ya, Pak ya? Nah, sejauh ini apa yang perlu Bapak tingkatkan dari proses yang sudah berjalan, kemudian melihat perubahan dari anak-anak yang dari awalnya tadi tidak efektif kemudian aktif, dan apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan di situ adalah bagaimana kita mengelola anak dalam kelas, itu manajemen kelas ya, kalau tidak salah apa namanya itu yang perlu kita tingkatkan di sana. Bagaimana kita mengatur anak-anak yang daya serapnya rendah, kemudian daya serapnya sedang, kemudian daya serapnya tinggi, kemudian termasuk juga di situ mengenai keaktifan apa itu yang masa bodoh dengan apa nama tugas yang diberikan. Nah, jadi berikutnya itu yang menjadi catatan itu ya manajemen kelasnya, bagaimana kita mengelola kelasnya, termasuk porsi apa, pengaturan porsi apa semua. Baik Pak, berarti yang harus ditingkatkan di sini adalah bagaimana manajemen kelas itu tersendiri. Ya. Nah, terkait dengan tugas kelompok ini Pak, yang tadinya kan sudah efektif, kemudian kedepannya apakah ada yang ingin Bapak tingkatkan di kelompok yang Bapak ini, misalnya perubahan tempat duduk kah, atau perubahan rolling teman duduk kah, atau gimana Pak? Iya, ada untuk pembagian kelompok itu kan setelah saya juga apa istilahnya itu membaca gitu kan, karena dari hasil observasi yang Ibu lakukan pada hari itu juga akan menjadi masukan saya untuk bagaimana mengelola kelompok itu sendiri. Dan kemudian dari peningkatan itu ada yang bagus menurut saya itu untuk bagaimana mengelompokkan siswa gitu. Nah, contoh misalnya di dalam pembelajaran cooperative learning itu ada istilahnya apa itu bernomor struktur gitu. Jadi banyaklah kita dapat artinya menggugah hati kita sebagai guru untuk belajar lagi gitu, tidak puas dengan apa yang kita miliki terkait dengan observasi yang dilakukan di hari itu gitu. Oke, baik Pak, luar biasa sekali. Nah, jadi kegiatan kita hari ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah pasca observasi yang dari kemarin kita sudah lakukan, dan alhamdulillahnya saya lihat melalui catatan-catatan saya ini apa yang menjadi tujuan Bapak yang awalnya ingin mengaktifkan murid-murid dalam kelas, khususnya di kelompok
kelompok belajar ini sekarang sudah bisa dibilang tercapai. Kemarin saya sudah tanya Bapak juga apa saja yang ingin dijadikan sebagai area pengembangan. Yang paling poin sekarang yaitu mengaktifkan kelompok belajar, dan alhamdulillah sudah saya lihat ada beberapa trik Bapak yang tadi, contohnya memberikan tugas kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah salah satu trik yang alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sehingga kelompok tersebut bisa aktif begitu Pak ya. Terkait apa yang Bapak akan laksanakan ke depannya, mungkin mengelompokkan siswa dan diubah dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu trik agar nanti ke depannya kelompok-kelompok tersebut lebih terbentuk. Nah, selanjutnya Pak, kalau saya lihat tadi kan tindak lanjutnya sudah nih mau di apa ya, anak-anak ini ditingkatkan lagi ke arah berikutnya. Nah, kalau misalkan tindak lanjut itu sudah maksimal atau belum, apa untuk mengukur itu apa kira-kira yang menurut Bapak yang tepat untuk mengukur keberhasilan Bapak setelah melakukan tindak lanjut itu, melihat dari sisi mananya sih Bapak merasa bahwa pembelajaran saya ini sudah efektif, ukurannya itu apa menurut Bapak? Salah satu cara untuk kita mengukur bagaimana keefektifan kelas yang kita lakukan pada hari itu bisa juga dengan cara kuesioner, kemudian wawancara langsung sama anak. Nah, itu yang kita lakukan. Saja wawancara sama sebagai kuesioner. Luar biasa sekali Pak. Nah, terima kasih untuk waktunya. Saya sangat terkesan dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini, terutama cara pengelolaan kelas yang baik, kemudian bagaimana nanti Bapak mengetahui tingkat keberhasilan Bapak, bisa saja dengan kuesioner, kemudian ada juga dengan wawancara langsung kepada peserta didik. Apakah peserta didik itu senang saat proses belajar, khususnya saat pengentasan kelompok, gitu Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu nanti di lain waktu mungkin Pak ya. Sekali-kali saya ingin melihat lagi sejauh mana nanti pengembangan Bapak ke depannya. Boleh Pak ya, insya Allah. Ya, sedikit juga saya sampaikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Mahmudah selaku sebagai observer saya di hari itu terkait dengan proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengaktifkan ketertiban kelas, karena dari masukan-masukan dan ilmu yang diberikan oleh Ibu Mahmudah kita sharing berbagi terkait dengan formasi, strategi, teknik dan model pembelajaran itu. Nah, itu menjadi ilmu dan nilai tambah buat saya. Ya, banyak. Sama-sama Pak, kita sama-sama belajar Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa saling berbagi ilmu yang lebih lagi. Baiklah Pak, terima kasih. Saya ucapkan akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Guru ya, saya bertanya ke Paknya, dari pengalaman supervisi. Sebelum supervisi, apa perbedaan supervisi yang dilakukan oleh Ibu Huda saat ini dan supervisi yang pernah Bapak alami sebelum-sebelumnya sekarang? Apa perbedaan yang Bapak rasakan? Yang membedakan, yang saya rasakan perbedaannya itu pertama adalah karena pemuda ini kan langsung dia bawa POM. Ya. POM untuk supervisi atau melihat. Nah, kemudian jadi gambaran kita itu ada di situ mengenai pom-pom yang sudah digarisbawahi oleh pemuda itu. Nah, jadi itu yang menjadi acuan kita untuk menyampaikan apa yang akan kita perbaiki mungkin nanti untuk pembelajaran berikutnya. Kalau yang sebelumnya, yang pengalaman Bapak alami seperti apa supervisi yang dilakukan yang sebelumnya oleh pimpinan-pimpinan Bapak yang terdahulu lah? Tidak jauh berbeda sih, cuma yang saya lihat lebih lengkap lah yang saya lihat dari Ibu Mahmudah, termasuk dari wawancara sebelum kan, kemudian sebelum
observasi, ada wawancara. Setelah itu baru diobservasi. Nah, setelah diobservasi itu ada pasca lagi. Nah, mungkin itu dapat perbedaannya. Lalu rasanya bagaimana sekarang? Yang apakah yang sebelumnya Bapak merasa digurui, apa perbedaannya dengan yang sekarang? Yang saya rasakan perbedaannya itu adalah kita sharing dan berbagi dengan observernya begitu. Nah, kemudian ilmu yang kita dapatkan dari hasil sharing itu saya pikir itu utuh dia, tanpa terputus dia tengah jalan gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih. Jadi yang saya tangkap itu Bapak lebih merasa nyaman dengan model supervisi berbasis coaching ini ya. Iya. Dibandingkan dengan supervisi yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Iya. Seperti itu Bapak ya. Iya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Ya, Sukses selalu. sama-sama. Ya. Terima kasih juga untuk KPP sudah datang untuk menghadiri pasca observasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf Hatta karena dari awal sudah mau melaksanakan wawancara pra-observasi, kemudian kita observasi di kelas Bapak, dan sekarang kita melaksanakan wawancara pasca observasi. Ya. Baiklah, demikian perbincangan pasca observasi dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih, salam dan bahagia.